Halo semua, jumpa lagi dengan Soft Skill Channel. Kali ini, kita akan bahas bagaimana strategi yang harus kamu lakukan saat sudah mulai magang, agar perusahaan yang menerima kamu merasa puas dengan pekerjaanmu. Materi ini sangat penting buat kamu yang sebentar lagi mau magang, atau yang sedang magang. Nah, sekarang mari kita mulai. Sebelum kamu mulai magang, perlu kamu ketahui bahwa jangan menganggap magang adalah latihan kerja, jadi kita boleh kerja seenaknya. Ini anggapan yang salah. Ketika kamu magang, justru kamu harus menunjukkan bahwa kamu punya kualitas kerja yang sangat bagus. Jadi gunakan kesempatan ini untuk dapat membuat perusahaan tidak ragu dalam merekrut kamu sebagai pegawai atau karyawan. Sebaliknya, kalau kamu kerja asal-asalan, kamu sudah melewatkan kesempatan untuk bisa bergabung dengan perusahaan atau instansi berskala nasional atau internasional. Jadi intinya, agar kualitas kerjamu diakui dan dihargai adalah, buatlah agar pelangganmu puas. Dengan memberikan kepuasan kepada perusahaan atau institusi tempatmu magang, itu juga berarti bahwa kamu akan membuat bangga sekolahmu, membuat bangga orang tuamu, dan tentu saja memberikan kepuasan bagi dirimu sendiri. Kamu mungkin akan bertanya, siapa pelanggan saya? Yang dimaksud pelanggan, bukan cuma orang yang membeli produk yang kamu jual saja. Tapi dalam ilmu manajemen dan komunikasi, pelanggan ada dua macam, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Mari kita bahas satu-satu. Yang dimaksud dengan pelanggan internal adalah mereka yang bekerja di perusahaan atau instansi tempatmu magang, mulai dari pimpinan tertinggi seperti direktur, manajer, supervisor, customer service, resepsionis sampai yang terendah seperti cleaning service atau security. Apapun jabatan mereka adalah orang-orang yang harus dihormati dan jangan pernah berpikir karena mereka adalah security atau cleaning service, jadi kamu tidak perlu menyapa mereka. Ini akan menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang kurang memiliki tata krama. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pelanggan eksternal? Pelanggan eksternal adalah mereka yang menjadi mitra perusahaan atau konsumen atau pembeli, atau tamu yang datang ke perusahaan atau kantor tempatmu bekerja. Jangan lupa untuk selalu menyapa dengan kata salam, seperti selamat pagi Pak, selamat pagi Bu atau selamat siang Pak, selamat siang Bu. Lalu tawarkanlah bantuan, ada yang bisa saya bantu? Berikanlah pelayanan terbaikmu, baik kepada pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Jangan membeda-bedakan mereka berdasarkan usia, jenis kelamin, jabatan, suku, ras, agama, apalagi kondisi fisik yang berbeda seperti penyandang disabilitas. Ada 3 hal yang akan dinilai pada saat kamu magang di perusahaan atau instansi pemerintah. Pertama adalah knowledge atau pengetahuan kamu. Kedua adalah skills atau keterampilan kamu. Dan ketiga adalah perilaku kamu selama magang. Mari kita bahas satu persatu, supaya kamu paham dan bisa menerapkannya dengan baik. Apa yang dimaksud dengan knowledge atau pengetahuan dalam konteks magang ini? Pengetahuan yang dimaksud adalah apakah kamu sebagai siswa magang memiliki banyak informasi, baik terkait dengan pekerjaanmu maupun informasi yang umum sifatnya. Jadi jangan sampai, hari ini ada KTT ASEAN di Jakarta, sewaktu ditanya manajer, kamu tidak tahu sama sekali tentang hal ini. Nah, supaya kamu dinilai sebagai siswa yang berpengetahuan, cobalah strategi berikut ini. Pertama, carilah informasi dan pelajari semua aspek tentang pekerjaanmu. Kedua, carilah informasi terkait perusahaan atau institusi tempat kamu magang dari berbagai sumber. Dan ketiga, ikutilah berita-berita baik nasional maupun internasional agar kamu tidak terlihat bingung jika ditanya tentang hal-hal tersebut. Selain pengetahuan, kamu juga perlu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang skillful atau terampil dalam bekerja. Nah, khusus untuk skills ini, kita bisa membagi 2 jenis, yaitu hard skills dan soft skills. Mari kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan hard skills adalah keahlian teknis yang kamu kuasai sesuai dengan bidang atau program studi yang kamu ambil, misalnya, desain grafis,
kesekretarisan, komputer programming, dan lain-lain. Sementara soft skills adalah keterampilan non-teknis yang kamu kuasai. Contoh 10 soft skills yang penting dan harus kamu miliki adalah terampil berkomunikasi, terampil berbicara di depan publik atau public speaking, mampu berpikir kritis, mampu bekerja sama dalam tim, pandai dalam mengatur waktu atau time management, mampu beradaptasi dengan cepat, memiliki jiwa kepemimpinan, kreatif dan inovatif, mampu mengakses dan menganalisis informasi, mampu menjalin networking yang luas. Selain pengetahuan dan keterampilan, kamu juga perlu menunjukkan bahwa memiliki perilaku yang baik. Pertanyaannya, perilaku seperti apa yang harus kamu miliki agar membuat orang terkesan padamu? Pertama, berilah salam, anggukkan kepala dan senyum. Jika ini adalah hari pertamamu magang, perkenalkanlah dirimu kepada pegawai-pegawai di kantormu, mulai dari security, customer service atau receptionist, cleaning service, dan para pegawai yang satu divisi denganmu atau yang dekat dengan posisi dudukmu. Jangan ada yang terlewat. Contoh, selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Arman. Saya siswa dari SMK Negeri 9. Saya akan magang di divisi data processing. Saya siap bantu Bapak, kalau Bapak memerlukan bantuan. Kedua, bersikaplah responsif, jika diperintahkan atasan, jika dimintakan bantuan, jika ada keluhan dari pelanggan internal maupun eksternal. Tunjukkan bahwa kamu orang yang sigap dan cepat tanggap, dan kamu bukan orang yang lamban dalam bekerja. Ketiga, cobalah peka terhadap sekelilingmu. Jangan terlalu fokus pada diri sendiri. Sangat tidak dianjurkan menggunakan headset saat bekerja, sampai kamu tidak memperhatikan sekelilingmu dan tidak mendengar panggilan dari atasan atau staf. Belajarlah untuk peka. Kamu mungkin tidak percaya bahwa masih banyak orang yang lupa bilang terima kasih dan gengsi mengucapkan kata maaf, walaupun sudah berbuat salah, dan juga lupa mengatakan tolong jika meminta bantuan sehingga terdengar kurang sopan. Jika ini tidak dilakukan, maka orang akan menilai bahwa kamu adalah orang yang kurang mengerti tata krama. Tentu hal ini akan mempermalukan sekolahmu dan orang tuamu. Kelima, jangan mengambil barang apapun yang bukan milikmu. Jaga nama baikmu, orang tuamu, dan sekolahmu dengan menjadi orang yang jujur, tidak mengambil barang apapun yang bukan milikmu. Keenam, jangan bergosip di tempat kerja. Jangan merendahkan dirimu dengan membicarakan orang lain di tempat kerja. Sebagus apapun kualitas kerjamu, akan hancur setelah orang di sekitarmu tahu bahwa kamu adalah ratu gosip. Ketujuh, selesaikan tugasmu sebelum deadline. Jangan membiasakan diri menyelesaikan tugas pada saat deadline, apalagi setelah deadline. Ini akan membuatmu tidak mendapat kepercayaan lagi dari pemberi tugas. Jangan memaksakan diri untuk mengatakan paham atau mengerti jika kamu belum sepenuhnya mengerti tugas-tugas dari atasanmu, karena hal ini akan fatal akibatnya. Kamu akan melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak terjadi, jika kamu malu atau takut bertanya. Demikian materi kita kali ini. Terus ikuti sesi-sesi penting lainnya seputar dunia magang di program Soft Skills Channel berikutnya. Terima kasih.